Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Ayat ini menjelaskan bahwa kami, kata Allah, mengkisahkan, menceritakan sejarah historis para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Nusabbitu bihi fu'adak, supaya Rasulullah itu hatinya tenang. Jadi salah satu yang membuat hati tenang itu sering mendengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Makanya orang tua dulu itu kalau anaknya mau tidur diceritain, karena orang tua dulu pintar cerita. Orang tua sekarang mah kenapa nggak diceritain, dia bingung cerita apa. Jadi orang tua sekarang mah nggak bisa cerita, kaku sama cerita ya. Jadi lemah dalam bidang sejarah. Orang sekarang itu cepat melupakan sejarah. Jadi gampang banget sama sejarah terlupa. Nah, nabi dan rasul itu di dalam Al-Quran ada yang dikisahkan, ada juga yang tidak diceritakan. Jadi saking banyaknya, minhum man qasasna 'alaika, ada yang dikisahkan, wa minhum man lam naqsus 'alaika, ada juga yang tidak diceritakan. Nah, yang diceritakan itu hanya 25 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Aisyah. Nah, ahli sejarah di berbagai macam negara itu dia bingung, dia bengong. Kok ini sejarah persis sama sih dengan kajian saya? Ada yang sudah meneliti 15 tahun, orang profesor dari Rusia. Diakurin sama dia, kok sama banget ini. Kisah Nabi Yusuf itu persis sama. Jadi apa yang diteliti selama 15 tahun ketika dia kebet di Al-Quran surah Yusuf, persis sama, kisahnya persis sama, jalan ceritanya begini dan segala macam. Ini dia nggak main-main, dia boleh meneliti lama. Kalau dikejar, ini dari mana sih ini dapatnya nih? Hanya dia cari sini informasi, oh namanya Muhammad. Orang mana dia itu? Kejar lagi datanya, terus singkat cerita, ternyata makin mengagetkan lagi. Muhammad yang selama ini begitu hebat menceritakan kisah Yusuf dalam Al-Quran, ternyata nggak pernah sekolah, nggak pernah pesantren, nggak pernah kuliah, nggak pernah baca buku sejarah, nggak pernah ya ngobrol-ngobrol dengan ahli sejarah, nggak pernah nulis-nulis buku-buku sejarah, pokoknya nggak pernah menyentuh lah yang namanya sejarah itu, nggak pernah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, tidaklah engkau ya Rasulullah membaca satupun kitab Nabi dan Rasul zaman dulu, belum pernah dibaca, karena Rasul memang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Wala tahutu biyaminika, dan tidak pernah Rasul itu menulis. Jadi Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mampu mengungkap sejarah masa lalu. Ini luar biasa. Ini kalau bukan karena Allah, kalau bukan sumbernya dari Allah, nggak mungkin ini. Hanya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Kagum. Tuh gitu ya. Ini yang tidak dipunyai oleh Samuel Fetty, penggal leher yang muridnya. Ayo ya. Padahal dia guru sejarah. Berarti dia nggak paham, nggak ngerti, atau mungkin dia pura-pura nggak tahu. Saya yakin dah hatinya kalau secara jujur dia mengakui itu. Cuman karena memang sudah disusupi, sudah diracuni oleh hal-hal yang lain, sehingga dia banyak memelesetkan, banyak ya membilukan, dan banyak berbohong. Kalau secara jujur saya yakin tahu, jujur ya. Itu sejarah. Nah, sejarah para nabi dan rasul, bahkan ada nama-nama nabi yang dijadikan nama surah, yaitu surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, dan surah Nuh. Nah, jadi ada 5. Jadi Yunus,
Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Nuh. Ada surah Al-Qasas, ceritanya Nabi Musa, disebut dengan surah Musa yang mengatakan begitu. Dan yang terakhir ya tentu surah Muhammad, itu membahas masalah Rasul. Nah kemudian Nabi dan Rasul ini dari yang 25 ada yang bergelar ulul azmi. Gelarnya itu ulul azmi. Hanya 5 nabi yang gelarnya ulul azmi. Udah tahu semua? Pertama Minka itu Rasulullah. Kedua Nuh. Ketiga Ibrahim. Keempat Musa. Dan kelima Isa putra Maryam. Nah Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Nah, ini gelar Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil itu artinya orang yang senang makan bareng. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau makan itu enggak senang sendirian, suka nyari orang. Mang udah makan belum? Udah, nyari lagi orang. Mang udah makan? Belum. Emang apa? Oh, saya bareng yuk. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau makan itu enggak suka sendirian, pengennya rame-rame. Jadi selalu nawar. Nabi Ibrahim itu orang yang suka nawarin orang lain ketika makan. Mungkin kalau zaman dulu memang pas tuh. Karena orang zaman dulu kan kalau makan pada di depan rumahnya. Jadi kalau ada yang lewat, "Mang sini, mampir, makan dulu." Jangan dulu begitu karena di rumahnya kan ada banyak. Zaman sekarang malah di dalam rumah gimana nawarinnya beda deh. Bahkan orang zaman dulu, jangankan yang hidup, yang mati aja masih ditawarin. "Mbak, makan mbak." Lah, bapaknya udah mati masih ditawarin gini. Itu orang dulu tuh. Saking kesayangnya. Ditawarin yang mati-mati bisa tawarin gini mbak. Ini Khalilullah. Jadi orang yang suka senang. Jadi salah satu sunnah Rasul itu selalu makan berjamaah. Jadi bukan hanya sholat kok berjamaah deh. Jadi kalau zaman dulu itu zaman Rasul nih. Kalau ada yang punya rezeki ya Rasulullah nanti ke rumah saya ya selesai berjamaah. Kudunya begitu. Ya, rumah yang bagus kan rumah yang sering didatangi tamu. Buat apa rumah miliaran kalau nggak ada orang yang masuk? Kayak rumah angker. Habis kalau masuk ya gerbangnya ditutup gimana masuk? Gitu ya. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa gelarnya itu kalamullah wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa kalamullah? Karena Nabi Musa itu dikaruniai mukjizat, mampu mendengar, memahami, ngerti akan kalamullah. Nanti kita akan bahas dalam bab kalam, sifat tauhid. Kemudian juga Rasulullah itu gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Jadi apa yang beliau minta, jangankan diminta, enggak diminta pun alam nasrah laka sabr. Jangankan diminta, enggak diminta pun Allah dikasih. Bahkan wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Apa yang dipinta Rasul oleh Allah dijamin dikasih. Jadi 100% dijamin. Misalnya kalau kita baca sholawat nih, makanya kalau kita punya keperluan, punya keinginan, punya cita-cita, salah satu strateginya di sholawat. Kita kirim sholawat kepada Rasul. Nah, nanti Allah menciptakan atau Allah ya menyiapkan tuh ya apa ya makhluk-makhluk yang menyampaikan sholawat kepada Rasul itu ada khusus spesialis. Hadisnya ada. Ya Rasulullah, si itu baca sholawat kepadamu, mana orangnya? Dilihat yang. Jadi nama kita itu di hadapan Rasul ada. Yang kedua wajah kita kelihatan. Kata Rasul, bapak siapa? Bapak siapa? Bin. Oh si Anu. Nah, jadi bukan hanya kita yang baca sholawatnya aja yang sampai ke Rasulullah, tapi juga bapak kita terkenal. Jadi kalau kita ingin membahagiakan orang tua, gampang salah satunya dengan baca sholawat. Karena dengan baca sholawat orang tua kita itu jadi dikenal oleh Rasul. Kemudian diperlihatkan data kita, ya Allah, ini orang banyak amat dosanya sih. Ini orang bapaknya banyak amat dosanya sih. Singkat ceritanya gitu. Apa kata Rasulullah? Yastaghfirunallah. Rasul mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Wala saufa yutika rabbuka fatarda. Karena Rasul yang mohon ampun kepada Allah untuk kita dan orang tua kita, maka dosa kita diampuni, maka keinginan kita diijabah. Gitu Pak. Dengan baca sholawat ya. Wah itu luar biasa Pak. Itu hadisnya ada lengkap soalnya.
Gitu. Nah, kemudian sejarah para nabi dan rasul pun ada yang lengkap, seperti sejarah Nabi Yusuf, lengkap di situ. Ahsanul qasas, kisah yang paling sempurna itu kisah Nabi Yusuf. Kemudian juga membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan pada masa lalu. Misalnya kebohongan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan yang meyakini bahwa Nabi Isa dibunuh, Nabi Isa disalib. Padahal dalam kitab lain pun pernah dibongkar itu, cuman kitab itu dibakar, kitab itu disembunyikan sengaja, hasil rekayasa semua. Al-Quran membongkar dengan beraninya, wa ma qataluhu. Nabi Isa tidak pernah dibunuh, tidak pernah terbunuh. Wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib. Walakin sebelah Nabi Isa itu diserupakan wajahnya si Yudas. Setelah dibunuh, setelah disalib, ternyata wajahnya berubah lagi. Kata pimpinan, lah ini kan wajah si itu, dia kenalan. Bagaimana komandan? Udah sekarang ini kita sebarkan informasi ini ke pimpinan kita, ke raja kita, ke kaisar kita, seolah-olah yang dibunuh adalah Isa. Siap. Jadi semua kompak bikin berita hoax. Innal ladzina talaqu fihi la bisyakkin minhu ma lahum min ilmin illa tiba'azzan wa ma qatahu yakina. Padahal semuanya itu adalah akal-akalan. Semua itu adalah berita-berita yang tidak benar, dibongkar oleh Al-Quran tuh. Nah, jadi yang berani membongkar adalah kitab suci Al-Quran. Barakallahu ilaihi, Nabi Isa itu masih ada, nanti akan turun. Demikian sedikit mengenai kisah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan ini menjadi mengingat kita sejarah. Yang kedua, menambah keimanan kita. Ketiga, menambah kekuatan tauhid kita. Dan mudah-mudahan satu saat Allah perkenankan, Allah izinkan kita bisa bertemu dengan para nabi dan rasul. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.